Selamat pagi anak-anakku semuanya, khususnya siswa kelas 12 Tata Boga dan Tata Busana. Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat dan bisa melakukan aktivitas pembelajaran seperti biasa. Mudah-mudahan dengan Bapak menyajikan video ini bisa kalian mengerti. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang ukuran pemusatan data. Mohon untuk disimak. Yang pertama adalah kompetensi dasar. Menganalisis ukuran pemusatan data dari data tunggal. Jadi pada kesempatan ini Bapak hanya membahas tentang data tunggal. Kemudian indikator pencapaian kompetensi adalah yang pertama, menentukan ukuran pemusatan data yang mencakup tentang rata-rata. Yang kedua, menentukan ukuran pemusatan data yang mencakup tentang median. Dan yang ketiga adalah menentukan ukuran pemusatan data dan membahas tentang bagaimana cara mencari modus dari data tunggal. Tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran, siswa dapat menentukan nilai rata-rata hitung atau mean, median atau nilai tengah, dan modus dari data tunggal. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang apa itu pengertian tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah nilai tunggal dari data yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang di sekitar mana data itu memusat serta dianggap mewakili seluruh data. Ukuran pemusatan data yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu meliputi 3 materi. Yang pertama adalah mean atau rata-rata atau bisa disebut juga rataan hitung. Yang kedua adalah median yang lazim disebut dengan nilai tengah setelah data diurutkan. Dan yang ketiga adalah modus ataupun nilai yang seringkali muncul. Baik, anak sekalian, akan kita awali dengan materi yang pertama yaitu tentang rata-rata hitung atau mean, atau simbolnya ditulis dengan X strip atas atau dibaca X bar atau X baris. Rata-rata hitung adalah jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data, atau kalau ditulis dalam bentuk rumus, X bar sama dengan sigma X, ataupun jumlah semua bilangan dibagi dengan N. N adalah banyaknya data, di mana X bar adalah rata-rata, sigma X adalah jumlah semua data, dan N adalah banyaknya data. Kita akan berikan contoh soal yang pertama adalah tentukan nilai rata-rata dari data 2, 3, 4, 6, 5. Kita coba selesaikan bersama-sama. Ternyata memiliki 5 data. Jadi dari kelima data itu kita jumlahkan, kemudian dibagi dengan banyaknya data, N-nya ada 5. Jadi X bar sama dengan 2 ditambahkan dengan 3 ditambah dengan 4 ditambah dengan 6 dan ditambah dengan 5. Kalau kita jumlahkan sama dengan 20. 20 dibagi banyaknya data, 20 dibagi 5 sama dengan 4. Jadi rata-ratanya atau rataan hitungnya atau mina sama dengan 4. Kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Ternyata di sini datanya atau angkanya muncul lebih daripada 1 kali. Kita ambil sebuah contoh soal, tentukan nilai rata-rata dari data 2, 3, 4, 3, 2, 4, 5, 3, 5, 3. Di sini kita lihat 2-nya ada 2, 3-nya ada 4, 4-nya ada 2, dan 5-nya juga ada 2. Kita coba selesaikan. Karena 2-nya ada 2, maka 2 kali 2
ditambah 3-nya ada 4, 3 kali 4, dan 4-nya ada 2 ditambah 4 kali 2. Begitu pula 5-nya 2, 5 kali 2. Sehingga kita bagi dengan banyaknya angka 2 ada 2, banyaknya angka 3 ada 4, banyaknya angka 4 ada 2, dan banyaknya angka 5 ada 2. Atau kalau kita singkat 2 tambah 4 tambah 2 tambah 2. Sehingga kalau kita jumlahkan, yang pembilangnya itu sama dengan 34, didapat dari 2 kali 2 4, 3 kali 4 12, 4 kali 2 8, 5 kali 2 10. Jadi 4 ditambah 12 ditambah 8 ditambah 10 sama dengan 34, dibagi 10 sama dengan 3,4. Kita lanjut dengan materi yang kedua, yaitu tentang median atau nilai tengah atau disingkat dengan ME. Untuk menentukan median itu tergantung banyaknya data. Kalau datanya ganjil atau N-nya ganjil, maka cara menentukan letak median sama dengan data ke banyaknya data tambah 1 dibagi 2. Jika datanya genap, maka letak median sama dengan separuhnya atau setengah dari bilangan yang urutannya N dibagi 2 ditambah bilangan yang urutannya N tambah 2 ditambah 1. Kita ambil sebuah contoh. Misalkan nilai ulangan mata pelajaran matematika dari 12 siswa adalah sebagai berikut: 6, 8, 5, 7, 6, 8, 5, 9, 6, 6, 8, 7. Datanya masih acak, harus kita urutkan terlebih dahulu. Berapa kira-kira mediannya? Kita coba jawab secara bersama-sama. Datanya diurutkan menjadi 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, dan 9. Di sini kita lihat ternyata datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 12. Berarti genap. Karena genap, maka cara menentukan letak median yaitu separuh dari 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kemudian 6 tambah 1 sama dengan 7. Jadi separuh dari data ke-6 ditambah data ke-7. Data ke-6 sama dengan 6, data ke-7 kebetulan juga sama dengan 7. Jadi 6 tambah 7 dibagi 2. Hasilnya adalah 13 dibagi 2 sama dengan 6,5. Jadi mediannya adalah 6,5 atau 6,5. Kita lanjut dengan materi yang kedua adalah modus atau disingkat dengan MO ataupun nilai yang seringkali muncul pada sebuah data. Atau kalau definisikan secara singkat, modus dari sekumpulan bilangan adalah bilangan yang paling sering muncul atau nilai yang memiliki frekuensi terbanyak. Kita ambil sebuah contoh. Di sini ada 4 contoh. Tentukan modus dari masing-masing kumpulan bilangan di bawah ini. Ada 4 nomor. Kita coba selesaikan satu persatu. Untuk yang pertama, kita coba jawab. Modusnya sama dengan 5. Kemudian untuk yang kedua, modusnya ada 2 yaitu 4 dan 7. Yang ketiga, modusnya tidak ada, kebetulan datanya semuanya sama. Dan yang terakhir, karena ada 3 angka, maka modusnya adalah 2, 3, dan 4. Kemudian karena sudah Bapak jelaskan, materi ini sangat mudah. Mudah-mudahan bisa dipahami semuanya dan dapat dimengerti. Untuk mengecek kemampuan kalian, Bapak berikan tugas. Ada 4 soal. Mudah-mudahan bisa kalian kerjakan secara bersama-sama. Bisa di sekolah, bisa juga di rumah. Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk materi pemusatan data. Mudah-mudahan di lain kesempatan waktu bisa lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu tentang ukuran pemusatan data untuk data kelompok dan ukuran pemusatan penyebaran data baik data tunggal maupun data kelompok. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.